Kang Emil, sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini pertama kali dalam sejarah Aula Barat didekor oleh Spider-Man. Tapi jadi Rame. bagus banget ya, Iya, Kang? jadi meriah alhamdulillah. Sebagai arsitek gitu, Ridwan Kamil melihat gedung sate ini kayak gimana? Saya bukan karena kantor saya ya. Ini mah objektif sebagai praktisi arsitektur. Gedung pemerintahan yang bentuknya paling indah, paling berwibawa, paling keren adalah gedung sate. Wih, luar biasa. Gak pernah direnovasi, gagah sekali, usianya 103 tahun, dan bertahan sampai hari ini luar biasa. Ini harus jadi contoh bangunan-bangunan pemerintah, harus keren sehebat gedung sate lah ya. Kalau dari ruangan yang ada di gedung sate ini, ruangan favoritnya Kang Emil yang mana? Ruangan favorit saya sebenarnya di depan, karena dulunya itu dipagar sampai ke aspal, mungkin yang lain ingat ya. Kemudian saya bikin alun-alun kecil. Di depan. Karena dulu warga itu foto-foto di pinggir aspal. Nah, sebagai arsitek ini ada market kira-kira gitu ya, ada demand. Saya mundurin pagernya, bikin alun-alun kecil. Di situ kalau malam, kalau bikin acara, tempatnya bagus sekali. Tapi memang ramai sekarang ya kalau ramai sekali. sate itu. Alhamdulillah. Saya beberapa kali ke Bandung, kalau kesini pasti aja macet, Kang. Ya. Artinya kan memang hidup ya di sini, Kang Emil ya. Karena Jawa Barat ekonominya terbaik di Pulau Jawa. Alhamdulillah. Oh, ekonomi terbaik di Pulau Jawa. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kang Emil. Kang, sekarang saya mau mulai tanya nih ke Kang Emil yang beberapa hari lagi ya. Beberapa hari Iya, lagi sampai tanggal mau- 5. Ya. Nyebutnya apa? Pensiun atau apa nih, Kang? Selesai tugas aja, tunai, Selesai tugas. Ya, tuntas, ya. Tuntas tanggal 5 gitu ya. tuntas, tunai, selesai, alhamdulillah. 5 tahun menjadi gubernur Jawa Barat, ini pasti banyaklah ceritanya, kenangannya gitu. Udah kemana-mana, tentu Kang Emil ya, bertemu dengan emak-emak, dengan tete-tete, dengan siapapun begitu. Pasti punya, istilahnya kalau orang Sunda tuh ada kretek di sini gitu kan. Kalau Kang Emil bagaimana? Ya, tadi waktu penyerahan buku, admin saya, Biro, menyampaikan ada 15.000 kegiatan dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun. Setahun saya 3.000 agenda. Sehari 8 sampai 10 agenda. Ya, Siang saya udah lupa hari, Kang. Karena Sabtu Minggu rasa Senin. Sabtu Minggu rasa Ya, Senin. jadi saya udah jarang ngitung hari, paling diingatkan ini hari apa. Karena nggak ada perbedaan antara hari libur dan hari biasa, semua kerja. Dan alhamdulillah saya sangat produktif. Saya tidak mau ada satu hari tanpa ngambil keputusan. Rugi aja, ya. Karena pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Pemimpin yang buruk adalah pemimpin yang tidak mau ngambil keputusan. Lebih baik ngambil keputusan keliru terus diperbaiki daripada tidak mau ambil risiko, takut. Saya kira nggak begitu. Dan total sampai di wawancara ini jumlah penghargaan yang Pemprov terima 555 penghargaan. 555 penghargaan. Berarti ada 555 cerita kan? Iya, iya. Ini kalau 1 menit 1 cerita 9 jam kita menceritakan memori tadi. Nggak cukup durasinya, Kang Emil. 555 penghargaan Ya, selama 5 jadi tahun. di akhir jabatan itu yang akan saya ingat. Saya alhamdulillah tidak sia-sia jadi gubernur dengan segala imajinasi, dengan segala drama-drama, menghadirkan 555 perubahan yang berkualitas ya. Karena 555 itu kan yang diberi penghargaan. Ya. Yang tidak diberi penghargaan kan ada juga lebih banyak lagi, tapi yang berkualitas perubahan sebanyak itu. Biasanya kalau yang lain barangkali akan mellow. Saya ngebayangin Pak Gub gitu ya. Dengan semua cerita itu, ketemu sama staff di sini, ketemu sama masyarakat. Sekarang 3 hari lagi itu ada mellow-nya gitu. Kang Emil mellow nggak? Tiap pidato sekarang saya banyak terharu lah. Bahkan ada momen agak aneh ini. Kemarin di Cianjur, peresmian alun-alun. Ya. Itu ribuan warga kan histeris. Ya, ada rekamannya lah ya.
Tapi di momen itu tuh suasana tuh di otak saya jadi hening. Entah kenapa saking bisingnya kali ya. Jadi teriakan itu nggak masuk ke telinga saya, si ibu-ibu gitu. Di situ karena pakai kacamata hitam, justru saya meneteskan air mata. Sebegitunya si warga itu menyambut kita ya. Kalau kitanya kerja benar, itu bayarannya. Didoain, dimintain selfie, ya, dikorowot. Ini pernah berdarah 2. Tapi itu tanda cinta gitu. Seburuk-buruknya pemimpin di era hari ini adalah pemimpin yang tidak diajak selfie. Nah itu hati-hati. Pemimpin yang tidak diajak selfie. Berarti kan tidak terdengar, tidak dekat dengan rakyat, tidak apa gitu. Jadi ukurannya gampang itu aja. Kalau banyak diajak selfie gitu artinya ada sosok, ada gestur, ada program yang nempel di mereka gitu. Ada yang terasa, ada yang terlihat, ada yang terekam, berkumpul dalam emosi mereka. Ada ibu-ibu di Cirebon curhat, dimarahin suaminya gara-gara menyambut saya di desa. Malamnya lupa masak. Karena setelah ketemu saya, satu RT bikin forum gibah Cirebon, ngomongin Pak Gubernur, sampai lupa waktu, suaminya nggak dimasakin malam, bertengkar. Itu contoh dinamikanya gitu. Iya. Kang, doa yang paling Kang Emil ingat ya dalam perjalanan Kang Emil sebagai gubernur dari masyarakat, itu ada doa nggak yang tempel gitu di sosok Ridwan Kamil? Momennya itu paling banyak yang mengharukan dari para kiai lah ya. Para kiai mendoakan saya supaya selamat dunia akhirat. Jadi jangan hanya selamat dunia. Jadi artinya jangan hanya program selesai, jembatan, jalan, apa beres, tapi juga integritas kita harus baik. Ketaatan kita bagi pemimpin, berat kan? Pemimpin itu kan dipersepsikan manusia yang tidak boleh salah. Iya sih, benar. Kedua, pemimpin itu dipersepsikan pinter segala urusan. Dari urusan ekonomi, inflasi, desa, polusi, infrastruktur, alun-alun, Al-Zaitun, semua harus dipahami. Nah, itu beratnya. Ya. Kedua, kerja diomongin, nggak kerja digibahin. Jadi mending kerja aja, sama-sama diomongin, tapi kalau kerja ada hasilnya. Dan semua warga akan begitu. Saya bangun masjid aja diprotes. Ada warga bangun monumen Bung Karno diprotes juga. Jadi memang tidak ada di dunia ini sebuah inisiatif pembangunan yang tidak dikomen, yang tidak diomongin, yang tidak dikritisi. Kuncinya sabar, jelaskan. Kalau tidak melanggar aturan, tidak melanggar etika, nggak ada masalah gitu kan. Jadi sabar ikhlas adalah modalnya Kang di era hari ini gitu. Nah bedanya saya hidup di era komunikasi digital. Warga kan nggak bisa semuanya ketemu fisik. Ya ketemulah dengan saya di layar HP-nya gitu. Makanya penting pemimpin berkomunikasi di layar HP itu atau menghasilkan konten-konten itu. Jadi sebetulnya postingan-postingannya Ridwan Kamil di sosial media itu sebetulnya bentuk komunikasinya Kang Emil kepada masyarakat ya. Menyampaikan agenda kegiatan, biasanya yang komen dikit. Dua, mengedukasi tentang petani milenial, mengedukasi tentang COVID, ingat ya, mengedukasi tentang segala rupa. Ketiga, nah yang viral itu biasanya kalau memposting postingan yang personal, lagi main sama Arka anak saya, lagi jalan kaki sama ibu cinta misalkan kan, atau receh-recehan. Tapi apapun itu, yang penting kita ada engagement itu. Dan per hari ini kan follower saya alhamdulillah nomor 2 setelah Pak Jokowi ya. 20,7 juta. 20,7 juta Instagram. Kalau total dengan TikTok, Twitter, Facebook lebih dari 30-an. Terima kasih sudah mempercayai seorang saya mengambil keputusan-keputusan demi Jawa Barat yang lebih luar biasa.